Halo semuanya, perkenalkan namaku Diana Unggul Saputri dari kelas 12. Di video kali ini, aku mau meresensi sebuah novel karya Boy Chandra. Sebelum kita masuk ke identitas dan isi novel ya, kita cari tahu dulu yuk apa itu resensi. Jadi, resensi adalah mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Bukunya bisa berupa non-fiksi dan fiksi. Nah, ini adalah buku yang aku baca sekaligus aku resensi untuk tugas bahasa Indonesia kali ini. Jadi, mari kita langsung masuk ke identitas dan isi dari novel ini. Ini adalah isi identitas dari novel karya Boy Chandra. Jadi, di dalam novel Setelah Hujan Reda ini ada beberapa kisah, tapi tokoh, tempat, dan alur ceritanya berbeda-beda. Nah, jadi mari kita masuk ke isi dari novelnya. Nah, kisah yang pertama itu ada Aris dan Lara. Mereka itu bertemu di sebuah halte. Mereka saling berkenalan dan bercerita di sana. Mereka berdua sama-sama mempunyai kenangan manis tentang kekasihnya karena kekasih mereka meninggal dunia. Kisah yang kedua ada Nawa dan Nila. Mereka adalah sepasang kekasih yang tinggal di Ranah Minang. Di sana itu mempunyai adat istiadat bahwa jika satu suku itu tidak boleh menikah. Yang ketiga ada Deyantara dan Natin. Kisah mereka berawal dari SMA, tapi ketika kuliah mereka selalu bertengkar karena Deyantara selalu sibuk dengan hobinya yang selalu memahat, hingga akhirnya Natin menuruti perintah orang tuanya untuk menikah dengan seorang PNS. Di kisah yang keempat ada seorang anak desa yang bernama Bian. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi musisi, tapi ibunya tidak setuju. Hingga akhirnya ibunya setuju dengan cita-citanya. Dan setelah Bian lulus sekolah, dia berangkat ke Jakarta untuk mengejar cita-citanya sampai dia menjadi seorang musisi. Di kisah yang kelima ada Renata dan Randi. Mereka berkenalan di sebuah sosmed yang bernama Twitter. Mereka saling berkomunikasi, tapi Renata menutupi sesuatu hingga akhirnya dia mengatakan pada Randi bahwa dia sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak. Dan setelah itu Randi tidak pernah mengirim pesan kepada dia. Nah, di kisah yang keenam ada Gian dan Hendry. Mereka adalah sepasang suami istri, tapi mereka menikah atas kemauan orang tua, bukan kemauan mereka sendiri. Gian selalu menjadi istri yang egois, tidak seperti istri pada umumnya. Hingga akhirnya Hendry mulai mencintai Gian, dan Gian sadar hal itu. Yang ketujuh ada Arsyid dan Airin. Mereka adalah sepasang kekasih, tapi mereka LDR. Nah, Airin ini sejak tidak pernah bertemu Arsyad, dia mulai nyaman dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi. Hingga akhirnya Airin menceritakan kepada Fahmi bahwa dia sudah mempunyai pacar. Dan di akhir cerita, Arsyad dan Airin bertemu di sebuah taman. Dan Airin menceritakan semuanya tentang Fahmi. Kedelapan ada Anjar dan Aku. Anjar adalah seorang laki-laki yang benar-benar sabar menghadapi sikap Aku, karena Aku itu mempunyai sifat yang egois, tidak pernah mengalah, sampai akhirnya Anjar kecelakaan dan masuk rumah sakit. Dan sosok Aku ini mulai menyesal karena dia selalu egois terhadap kekasihnya. Kisah yang kesembilan ada Arsyan dan Mentari. Arsyan itu laki-laki yang selalu mempermainkan wanita. Mentari selalu sabar menghadapi kelakuan Arsyan yang seperti itu, hingga akhirnya Mentari memutuskan hubungan dengan Arsyan karena dia sudah lelah dengan menghadapi kelakuan kekasihnya. Kisah ke-10 ada Lika dan Alan. Mereka adalah sepasang kekasih, tapi Lika itu berkuliah di Bandung. Mereka bertemu ketika Lika berlibur, jadi mereka LDR. Nah, setelah 4 tahun kemudian Alan
melamar Lika untuk menjadi istrinya. Tapi itu di saat Lika sudah lulus kuliah menjadi seorang dokter. Nah, di kisah ke-11 ini ada tokoh aku. Dia tadinya memiliki kekasih, tapi karena orang tuanya terlilit dengan hutang yang sangat banyak, akhirnya dia dipaksa menikah oleh orang yang bernama Pram. Dia adalah orang kaya, dan itu membuat kekasihnya menjadi orang gila dan selalu berada di rumah si tokoh aku dan suaminya yang bernama Pram. Di kisah yang ke-12 ini ada Nai dan Bian. Mereka adalah sepasang kekasih. Tapi tiba-tiba sosok Rio datang di kehidupan mereka berdua. Dan ternyata Rio adalah mantan pacar Nai dulu. Dia meninggalkan Nai tanpa sebab. Rio ingin kembali seperti dulu, tapi Nai tidak mau. Dia lebih memilih Bian dibandingkan Rio. Di kisah yang ke-13 ini ada Handi dan Raya. Mereka sahabat kecil. Namun ketika Handi dan Raya mulai dewasa, Handi mulai menyukai Raya. Tapi Handi tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Raya. Dia selalu memendam itu semua. Sampai akhirnya Raya menikah dengan orang lain. Di kisah yang ke-14 ini ada sosok aku. Aku ini dia dikhianati oleh pacarnya yang bernama Andika. Saat hujan deras dan perjalanan pulang, dia pingsan dan dia ditolong oleh seorang laki-laki yang bernama Keno. Dan dari situ awal mula ceritanya. Dan akhirnya Keno mengantarkan pulang si tokoh aku ini ke rumahnya. Dan setelah beberapa minggu mereka berdua itu saling suka. Dan akhirnya Keno ini melamar si tokoh aku. Di kisah yang ke-15 ini itu bukan menceritakan soal kisah perjalanan, tapi ini sebuah surat dari seorang laki-laki yang bernama Batara yang dikirimkan untuk perempuan yang dulu ia cintai bernama Sri. Itu semua isinya cerita curhat tentang Batara yang sakit hati dengan Sri karena Sri meninggalkan Batara demi laki-laki lain. Maaf sebelumnya, ini ada tambahannya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari novel karya Boy Chandra. Itu dia tadi singkat cerita dari isi novel. Minta maaf kalau misalkan ada kata yang kurang jelas atau penjelasan aku yang kurang jelas. Aku minta maaf sekali lagi dan cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.